Perkenalkan, nama saya Tamara Anastasia Srikandi Baru Panjaitan, NPM 2520192, mata kuliah pengantar makroekonomi. Di sini saya akan membahas tentang uang dan lembaga keuangan. Topik bahasannya adalah yang pertama pengertian dan ciri-ciri uang, yang kedua fungsi uang, yang ketiga sejarah uang, yang keempat bentuk-bentuk uang dan lembaga keuangan. Pengertian uang dapat dibagi dua. Yang pertama ialah pengertian sederhana atau sempit. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah bank sentral, baik yang berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai atau besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang dimaksud, yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang. Berdasarkan pengertian di atas, maka alat pembayaran di zaman modern ini seperti cek, kartu kredit, giro, dan surat berharga lainnya bukanlah disebut sebagai uang. Yang kedua ialah pengertian ekonomi atau luas. Uang adalah semua alat tukar yang dapat diterima secara umum untuk transaksi. Dengan kata lain, uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima masyarakat secara umum dan dapat dipercaya sebagai alat pembayaran yang sah. Ciri-ciri uang ialah yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Apa saja sih fungsi uang itu? Fungsi uang yang pertama ialah sebagai alat tukar, medium of exchange. Fungsi utama dari uang adalah sebagai alat tukar, artinya dapat digunakan untuk mempermudah transaksi. Yang kedua, sebagai satuan hitung, unit of account. Sebagai satuan hitung, artinya uang dapat menentukan satuan ukur yang sama terhadap semua barang. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai, store of value. Sebagai penyimpan nilai, artinya uang dapat digunakan untuk menyimpan nilai kekayaan yang dimiliki. Yang keempat, sebagai standar pembayaran pada masa yang datang, standard of deferred payment. Artinya, uang dapat digunakan untuk pembayaran yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Sebagai contoh, pekerjaan pegawai pada hari ini tidak dibayar pada hari ini, tetapi diterima pada akhir atau awal bulan. Contoh lainnya, transaksi utang piutang yang dapat diselesaikan beberapa tahun kemudian. Selanjutnya, sejarah uang. Masyarakat yang masih primitif, kehidupannya masih sangat sederhana. Hal ini pernah dialami oleh nenek moyang kita. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengambil dan memanfaatkan barang yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Perkembangan peradaban manusia menggeser tujuan kegiatan produksi masyarakat. Semula masyarakat memproduksi barang hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, lalu berkembang menjadi tidak hanya kebutuhan keluarga, tetapi juga memenuhi kebutuhan orang lain untuk dijual. Selanjutnya, terjadilah tukar-menukar barang atau sering disebut barter. Barter dapat terjadi jika orang-orang yang akan melakukan pertukaran harus memiliki barang yang akan ditukarkan. Orang-orang yang akan melakukan pertukaran harus saling membutuhkan barang yang akan dipertukarkan tersebut pada waktu yang sama. Barang-barang yang akan dipertukarkan harus mempunyai nilai yang sama. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka pertukaran dengan cara barter menjadi semakin sulit. Akhirnya, manusia mulai menggunakan uang barang dalam melakukan pertukaran. Contoh uang barang yaitu garam, senjata, dan kulit hewan. Namun uang barang tersebut masih mengandung kelemahan. Kelemahannya sebagai berikut: sulit dipindahkan, tidak tahan lama, sulit disimpan, nilainya tidak tetap, sulit dibagi tanpa mengurangi nilainya, bersifat lokal. Kesulitan pertukaran dengan menggunakan uang barang tersebut mendorong manusia untuk menetapkan benda yang dapat digunakan sebagai perantara tukar-menukar. Benda yang dianggap cocok sebagai alat tukar-menukar adalah logam seperti emas atau perak. Bentuk uang. Yang pertama, uang kartal merupakan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki dua bentuk, yaitu bentuk kertas dan berbentuk logam.
dan masing-masing memiliki nilai nominal yang berbeda. Uang giral memiliki bentuk yang lebih beragam, yaitu berupa kertas dan bentuk kartu, berupa kertas seperti cek, giro, dan lain sebagainya. Sedangkan yang berbentuk kartu seperti kartu kredit dan kartu debit. Uang komoditas yaitu uang dalam bentuk barang. Pada awalnya uang dapat berbentuk apa saja asalkan dapat diterima masyarakat secara umum. Misalnya adalah berupa tembakau, gandum, logam mulia, emas, perak, dan sebagainya. Near money yaitu uang yang hampir bersifat liquid sempurna, misalnya kartu ATM, kartu kredit, atau credit card. Topik pembahasan selanjutnya ialah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ialah semua perusahaan yang kegiatan utamanya meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Apa aja sih lembaga keuangan? Lembaga keuangan yang umum terdapat dalam suatu negara adalah: yang pertama ialah Bank Sentral, di Indonesia adalah Bank Indonesia, yaitu lembaga keuangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur jumlah uang beredar. Yang kedua, bank umum atau komersial, yaitu lembaga keuangan yang komersial dengan kegiatan usahanya secara konvensional. Bank umum bisa dimiliki pemerintah di Indonesia, misalnya adalah BNI, BRI, atau dimiliki swasta, misalnya BCA, Bank Mandiri, dan Bank Niaga. Yang ketiga, lembaga keuangan lainnya seperti bursa saham, perusahaan asuransi, koperasi, simpan pinjam. Kemudian ialah fungsi bank sentral. Yang pertama, bertindak sebagai bank kepada pemerintahan, artinya bank sentral adalah tempat pemerintah untuk menyimpan dan meminjam uang. Yang kedua, sebagai bank kepada bank umum, artinya bank sentral bank dari bank-bank umum, yaitu tempat menyimpan di mereka bila bank-bank umum mengalami kesulitan likuiditas. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank-bank umum, artinya bank sentral bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi, dan membina bank-bank umum guna menghindari persaingan yang dapat menimbulkan diseconomist externality. Contohnya adalah kegiatannya dalam melikuidasi bank-bank yang bermasalah dan melakukan merger beberapa bank. Yang keempat, regulator pasar uang atau falas, artinya bank sentral berperan dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan kestabilan kurs mata uangnya. Tujuannya adalah untuk menghindari inflasi dan kestabilan neraca perdagangan. Yang kelima, mencetak, mengedarkan, dan menarik uang. Artinya bank sentral bertugas untuk mengecek uang kartal, untuk menambah uang beredar atau mengganti uang yang telah usang atau rusak, mengedarkan uang kartal, dan menarik uang kartal dari peredaran jika uang kartal tersebut dianggap sudah kadaluarsa atau mudah dipalsukan, sudah terlalu lama beredar. Yang keenam, melakukan penelitian ekonomi. Dalam arti bank sentral juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah dan perkembangan moneter. Pembahasan selanjutnya ialah fungsi bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit kepada nasabahnya, terutama kredit jangka pendek. Yang ketiga, sebagai perantara transaksi perdagangan luar negeri. Yang keempat, menciptakan uang giral, uang bank, dan rekening koran. Pembahasan yang terakhir ialah perbedaan kegiatan bank umum dengan bank sentral. Yang pertama, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral, sementara bank umum jumlahnya adalah banyak. Yang kedua, bank sentral dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, sedangkan bank umum kebanyakan dimiliki oleh swasta. Yang ketiga, tujuan bank sentral bukan laba, tetapi mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum dan lembaga keuangan lainnya, sedangkan tujuan bank umum adalah laba maksimum. Yang keempat ialah bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam, sedangkan bank umum menciptakan uang giral atau uang bank.